dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Renungan hari ini didasarkan pada kitab Ulangan 30 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Ulangan 30 15 sampai 18. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan ini, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan pengasih dan penyayang, kami siap untuk mendengar, merenungkan sabda Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami. Dalam Kristus kami mohon. Amin. Ulangan 30 ayat 15 sampai 18, demikian bunyinya. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturan-peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberang sungai Yordan untuk mendudukinya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua, saat ini sesuai firman Tuhan kepada kita, saudara-saudara dan saya, diperhadapkan pada dua pilihan, pada dua persimpangan jalan.
Jalan pertama, pilihan pertama adalah jalan hidup dan keberuntungan. Jalan yang kedua adalah kematian dan kecelakaan. Nah, mana yang ibu, bapak, saudara pilih? Tentu ibu, bapak, saudara, kita semua pilih jalan kehidupan dan keberuntungan, bukan? Nah, firman Tuhan mengatakan kita akan dapat masuk kepada pilihan hidup dan keberuntungan itu apabila kita menyembah, kita berbakti, dan kita mengasihi hanya kepada Tuhan Allah, serta dengan tekun dan setia mentaati segala ajaran perintah-perintah Tuhan. Dengan kata lain, supaya kita bisa hidup di dalam jalan Tuhan dan hidup di jalan keberuntungan adalah dua: percaya, sumeleh, pasrah total, mengasihi penuh kepada Tuhan. Yang kedua, manut, nurut ajaran-ajaran atau Torah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pertama tentu kita sudah paham betul bagaimana kita menyembah Tuhan, bagaimana kita percaya penuh, bagaimana kita bersandar hanya kepada Tuhan Allah saja, menyerahkan segala sesuatu, pergumulan-pergumulan kita, jalan hidup kita hanya kepada Tuhan. Dalam bahasa Jawa itu namanya sumeleh. Sumeleh, berserah kepada Tuhan saja. Tidak boleh, tidak ada sembahan lain kecuali Tuhan Allah semesta alam ini. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, yang kedua, kita mesti belajar untuk terus manut, nurut, setia, mengikuti ajaran-ajaran atau Torah Tuhan. Tuhan Yesus Kristus menggambarkan sebuah kehidupan yang seperti Tuhan kehendaki. Hidup dan beruntung itu digambarkan seperti dalam Matius pasal yang kelima ayat 21 sampai 37, yaitu sebuah kehidupan yang diwarnai oleh perdamaian dengan semua orang. Selain perdamaian dengan semua orang, juga mesti menjaga dan memelihara kekudusan hidup pernikahan dalam keluarga. Dengan berkata jujur, benar, sebab hanya dengan hati yang ramah, hati yang berbelas kasih, hati yang sabar, hati yang tenang damai, hati yang jernih, hati yang setia, maka kita dapat mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah itu di dalam kasih persaudaraan, sikap hormat menghormati,
saling percaya, dan saling membangun. Itulah gambaran tentang kehidupan dan keberuntungan umat manusia. Maka dari itu, ibu, bapak, dan saudara-saudara, marilah kita pilih, kita tekun mewujudkan kehidupan dan keberuntungan yang Tuhan inginkan itu dengan sungguh-sungguh, sumeleh, dan manut nurut saja kepada Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara semua. Amin. Marilah kita dengan satu hati menaikkan doa-doa syafaat. Saya akan menyebutkan pokok-pokok doa syafaatnya, dan nanti di akhir doa syafaat kita akan tutup dengan nyanyian doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Pertama, dalam hati kita masing-masing, mari kita menengadah kepada Tuhan dan mengharapkan Tuhan membimbing kita ke jalan hidup dan keberuntungan. Dengan cara kita terus-menerus belajar sumeleh lan manut, berserah total, dan mengikuti rencana, kehendak, dan sabda Tuhan. Marilah kita teringat akan saudara-saudara kita yang terancam kehidupannya karena gempa bumi, karena sakit penyakit, karena masalah-masalah yang berat, sehingga kemanusiaan mereka, kehidupan mereka menuju kepada kebinasaan dan kecelakaan. Kiranya Tuhan menolong mereka. Tuhan memulihkan dan mengubah jalan hidup mereka menjadi baik, beruntung, dan penuh dengan damai, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Secara khusus, marilah kita mendoakan proses renovasi dan pembangunan pelebaran Gereja Tuhan Bakal Jemaat Bumiayu, dan juga rencana pembangunan pastori serta pavilion kamar untuk tamu gerejawi. Tuhan berkati sampai sekarang perjalanan renovasi pembangunan ini berjalan lancar oleh berkat-berkat Tuhan. Demikian juga persiapan untuk pelembagaan Bakal Jemaat Bumiayu menjadi Jemaat GKI Bumiayu, yang rencana pada bulan Maret bulan depan akan ada pelawatan dari Sinode GKI, dari Sinode Wilayah Jawa Tengah, dan juga dari Klasis Purwokerto, melawat Majelis Jemaat
GKI Gatot Subroto Purwokerto, dengan khususnya Bajem Bumiayu. Tuhan berkati rencana pelawatan ini, supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar dan membawa berkat serta hormat bagi nama Tuhan saja. Mari kita terus-menerus mendoakan gereja-gereja di seluruh muka bumi, supaya gereja-gereja boleh menjadi garam dan terang dunia, mewujudkan persekutuan kesaksian dan pelayanan di tengah-tengah masyarakat lingkungannya. Dan mari kita tutup rangkaian doa-doa syafaat kita dengan doa Bapa kami. Kita nyanyikan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.